Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone and welcome back to podcast Kepo, Kilas Edukasi Populer. Bersama saya Atika Amalia Putri, tentunya daripada kepo yang jelas, mending kepo bareng kita. Nah Sobat Kepo, are you curious what are we going to discuss in this episode too? Gak jauh-jauh dari pendidikan di era globalisasi kemarin, today we will discuss the challenges in the era of globalization and three speaker represent. Narasumber pertama yaitu seorang guru dari Nusa Bangsa yang aktif sekali di sosial media dan sering membuat konten edukasi. Betul ya Ibu Maira ya? Iya betul, karena saya rasa seru gitu. Sambil ngajar, sambil nyebarin tips buat guru-guru yang lain, biar bermanfaat. Karena terkadang dengan nonton soal pendidikan, bukan cuma saya aja yang ngerasain manfaatnya, tapi juga orang-orang di luar sana. Sekarang nonton bisa ngehasilin cuan loh Sobat Kepo. Tapi mending kontennya gini daripada si Ono joget-joget tunjangannya 3 juta per hari. Jangan ya Sobat Kepo. Oke, next ke narasumber selanjutnya. Hari ini kita spesial menghadirkan ibu dan anak. Ibunya adalah pemilik sebuah toko butik dan anaknya merupakan siswi dari sekolah Dharma Bakti yang saat ini sedang menduduki kelas 12. Namanya Nista, betul kan? Iya, betul kakak. Saya kelas 12 dari SMA Dharma Bakti dan sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti TKA. Gak usah dipanggil kakak dong, kita kan seumuran. Oh, TKA ya, itu yang tes kemampuan akademik, betul kan? Kalau tidak salah itu. Yap, itu. Oke lah, ada ibunya Nisa juga nih yang hadir. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih saya sampai mengundang ibu dan anaknya ini? Nah, untuk mendapatkan sudut pandang yang cukup luas tentang pendidikan di era globalisasi ini, saya ingin mencari tahu sudut pandang guru, pelajar, dan orang tuanya sendiri secara langsung di podcast saya tentunya. Oke Sobat Kepo, untuk pemanasan sebelum kita terjun ke topik utama, saya punya ajakan buat narasumber kita yang telah hadir hari ini. It's okay, this is not a hard question. Kita langsung deh ke pertanyaannya. Nah, saya punya papan ini. Nah, nanti para narasumber kita ini akan rebutan untuk mengambil ini. Siapa yang akan menjawab pertanyaan duluan? Oke, pertanyaannya, jika AI menggantikan peran tenaga pendidik, apakah bisa? Dan jika bisa, kenapa? Dan jika tidak, kenapa tidak? Oke, bisa langsung rebutan. Nah, bisa siswa nih yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. In my opinion, AI tidak dapat menggantikan tenaga pendidik. Kenapa? Karena secanggih-canggihnya AI, tenaga pendidik tidak hanya memberikan ilmu akademis, melainkan ilmu kehidupan sehari-hari seperti adab, perilaku, tata krama, dan lain-lain. Iya betul. Kenyataannya mereka itu secara tidak langsung mengajarkan dan mencontohkan kita mengenai adab, seperti apa kita seharusnya bertingkah laku, bagaimana berbicara pada yang lebih tua, serta memiliki etika dalam mengeluarkan kata-kata. Iya betul sekali, Miss. Selain itu, jika AI digunakan dengan bijak, dapat sangat membantu siswa seperti kami. Karena AI memiliki banyak fitur seperti penerjemah, transkrip audio menjadi teks,
bahkan membuatkan kami menghala. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan efisiensi siswa seperti kami, karena AI dapat memberikan kita informasi yang relevan dengan cepat yang berhubungan dengan pembelajaran kami di sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Nanda ini. Ibu pasti bangga dong. Ibu mana yang tidak bangga dengan anaknya yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sangat baik? Sepertinya menjadi ibu saya melihat ini. Anak ini mau pulang. Oke, karena yang menaikkan terlebih dahulu adalah ibunya Nisa, mungkin kita akan mendengar dulu nih pendapat dari ibu sebagai orang tua yang telah merasakan revolusi teknologi saat ini. Menurut saya, AI tidak bisa menggantikan peran tenaga pendidik karena jika AI dijadikan pengganti dalam peran tenaga pendidik, maka siswa tidak akan mampu membangun relasinya sendiri dalam meningkatkan kemampuannya dalam berpikir. Apalagi siswa memang dituntut untuk belajar, namun bukan berarti siswa harus berpatokan pada AI terus-menerus. Namun siswa juga perlu membangun inovasi mereka sendiri dalam menciptakan karakternya sendiri. Terbiasa ya jawaban Ibu Vira ini, ibunya Nisa, belajar dari pengalaman sang anak ya Bu ya. Nah, kita beralih nih ke guru kreatif kita yang terakhir, yang statusnya sebagai tenaga pendidik itu sendiri. Bagaimana nih menurut Ibu Maira? Saya pikir kalau AI betul-betul menggantikan peran tenaga pendidik, menurut saya itu seperti pedang bermata dua. Karena di satu sisi AI memang keren karena bisa memberikan informasi yang super update, bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan tiap siswa, dan bahkan bisa online 24 jam. Namun di sisi lain, pendidikan bukan cuma soal transfer ilmu, tetapi juga soal nilai, empati, dan interaksi manusiawi. Benar loh, AI itu cuma robot yang tidak memiliki perasaan atau empati, dan mereka hanya bisa disuruh, diperintah mengerjakan apa yang menjadi arahan dari kita, dan tanpa empati membuat kita bisa berkomunikasi secara lebih mendalam. Iya betul, guru bukan cuma pengajar, tetapi juga pendidik, pembimbing, bahkan terkadang menjadi orang tua kedua bagi siswa. Nah, hal-hal seperti nasihat hidup, motivasi, atau sekedar senyum atau teguran itu tidak bisa digantikan oleh AI. Karena AI tidak punya hati, dia tidak bisa benar-benar mengerti perasaan apalagi kondisi tiap siswa. Jadi kalau ditanya pendapat soal itu, saya lebih melihat AI bukan sebagai pengganti, tetapi lebih cocok sebagai asisten ataupun partner guru, karena bisa membantu mengurangi beban administratif, menyiapkan materi, atau memberi latihan tambahan untuk siswa. Akan tetapi, sentuhan humanis harus tetap ada di tangan guru. Jadi menurut saya, masa depan pendidikan itu adalah kolaboratif, di mana guru tetap harus menjadi tokoh utama, sedangkan AI menjadi support system. Wah, sungguh hebat jawaban ibu guru kita tadi. Sampai saya baru ngeh loh, kalau AI itu ada hal yang tidak dimilikinya, yaitu hati dan perasaan. Saya suatu SMA berpikir seperti ini.
kalau penjelasan AI itu mengenai pembelajaran lebih lengkap daripada penjelasan guru mending saya belajar AI. Menurut saya seperti itu pada saat saya SMA. Tapi setelah saya mendengar penjelasan guru kita tadi ini, saya jadi sadar bahwa AI memang hebat dalam memberikan materi pembelajaran dan penjelasannya lebih lengkap. Tapi AI tidak bisa memberikan sentuhan manusiawi seperti motivasi yang menyemangatkan, nasihat, dan perhatian yang tulus. Iya betul. Dan memang seolah-olah kita diarahkan secara tidak langsung untuk bergantung pada AI itu sendiri. Iya, seolah-olah memang karena kita menemukan sesuatu yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap. Siswa tidak dibiarkan untuk berpikir kritis dalam memikirkan jawabannya itu sendiri. So, it's better to collaborate with artificial intelligence. Iya, baik. Sudah cukup panas ya, padahal belum masuk nih ke topik utama. Alright, next discuss about the challenges in the era of globalization and topic for my podcast today. Nah, sebagai mahasiswa, saya rasa teknologi sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari saya. Dari mengerjakan tugas di web kuliah, web kampus, maaf, ikut kelas online, sampai cari referensi di internet. Rasanya sekarang belajar tanpa teknologi itu kayak mustahil. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa merasa teknologi itu menjadi kebutuhan sehari-hari, bagaimana nih dengan Ibu Vira sebagai orang tua sekaligus pemilik butik? Apakah teknologi ini lebih banyak membantu atau justru kadang merepotkan? Kalau dari sisi orang tua, sebenarnya teknologi itu banyak membantu. Misalnya transaksi di toko, sekarang bisa lebih mudah lewat QRIS. Kemudian untuk pendidikan anak, banyaknya perubahan yang signifikan yang mengakibatkan siswa bisa memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, bukan memperlambat, serta pemerataan pendidikan dalam memastikan siswa tumbuh menjadi individu yang kritis. Namun, terkadang saya merasa khawatir juga saat pandemi kemarin, kuota internet membengkak, jaringan kadang tidak stabil, dan anak harus lama menatap layar. Jadi, meskipun kami mampu menyediakan fasilitas, tantangan itu tetap ada. Iya betul. Kalau di keluarga ibu masih bisa mengusahakan, bagaimana dengan teman-teman di daerah lain yang fasilitasnya terbatas? Disinilah muncul gagasan model pembelajaran hybrid atau low tech seperti TV edukasi, WhatsApp learning, bahkan modul cetak yang bisa membantu anak-anak di daerah terpencil. Benar sekali. Saya juga punya teman yang lebih sering belajar lewat WhatsApp group karena sinyal internet di tempat mereka kurang bagus. Menurut saya, itu cukup efektif, asalkan ada guru yang aktif memandu. Jadi, sebenarnya teknologi tidak harus selalu yang canggih-canggih amat. Yang penting bisa membantu proses belajar. Tantangan lain dari pendidikan pada masa globalisasi ini adalah pertukaran budaya melalui medsos. Tantangan lain dari pendidikan pada masa globalisasi ini sebenarnya bermacam, yakni seperti distraksi akibat globalisasi,
hiburan yang membuat terlena, konten yang tidak sesuai umur, bahkan menyebabkan kecanduan gadget, serta berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, masalah etika penyalahgunaan juga bisa terjadi seperti plagiarisme, ketergantungan pada AI, serta berkurangnya kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, menarik sekali ya. Sekarang kita ke Ibu Maira deh. Sebagai guru, kalau bicara tentang pendidikan di era globalisasi ini, menurut Ibu kompetensi apa yang paling penting dimiliki siswa sekarang? Menurut saya, siswa itu harus menguasai kompetensi abad 21, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, plus literasi digital. Jadi, teknologi hanya alat, tapi kemampuan anak menggunakan alat itu dengan bijak itulah yang terpenting. Iya Bu, apalagi sekarang ada tantangan etika digital juga ya, seperti plagiarisme AI, cyberbullying, atau bahkan penyalahgunaan media sosial. Betul sekali. Makanya peran guru bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing bagaimana siswa bisa menggunakan teknologi dengan bijak. AI bisa membantu, tapi tetap harus ada kontrol dari manusia, terutama guru dan orang tua. Kalau bicara tentang tantangan pendidikan yang lain di era globalisasi ini, menurut saya ada beberapa hal yang cukup terasa berbeda. Pertama, soal kesenjangan akses teknologi. Memang sekarang hampir semua serba digital, tapi tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Ananda Nisa tadi. Ada memang siswa yang gampang ikut kelas online, punya internet yang kencang, punya laptop, tapi ada juga yang masih susah bahkan sekedar beli kuota. Jadi menurut saya, tantangan kita di era globalisasi ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tanpa harus kehilangan sentuhan humanis, sekaligus memastikan semua orang punya kesempatan yang sama buat belajar. Wah, diskusi kita hari ini sangat luar biasa ya. Dari obrolan ini kita bisa lihat bahwa teknologi di era globalisasi memang membawa banyak peluang, tapi juga ada tantangannya. Ada di masalah akses, ada isu etika, tapi ada juga solusi lewat model hybrid atau long range. Sebelum kita akhiri, boleh dong masing-masing narasumber kasih satu strategi praktis untuk menghadapi tantangan ini. Dari Nisa dulu deh, siswi kita. Kalau saya sebagai siswa tetap memanfaatkan AI sebagai alat bantu tanpa menggantikan guru. Oke, mungkin kita akan dengar dari sisi orang tua nih, bagaimana menurut Ibu Vira. Kalau dari sisi orang tua, penting untuk membatasi screen time anak dan mendampingi mereka supaya teknologi dipakai untuk hal-hal positif. Kalau menurut saya, sekolah bisa mulai mengintegrasikan literasi digital ke dalam pelajaran. Misalnya, bagaimana cara cek kebenaran informasi atau bagaimana menulis karya tanpa plagiat. Itu sangat penting. Oke, terima kasih banyak atas rekomendasi dari pandangan Ibu Vira, Nisa, dan Ibu Maira. Sobat Kepo, gimana menurut kalian?
Apakah teknologi di era globalisasi ini lebih banyak membantu atau justru bikin bingung? Nah, oke, mungkin cukup sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepo, kelas edukasi populer. Daripada kepo nggak jelas, mending kepo bareng kita. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video podcast episode 2 kita. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan informasi dan ilmu tambahan dari podcast kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Dan terima kasih telah menonton video kami. Daripada kepo nggak jelas, Mending kepo bareng kita. Bye. Betul, gitu. Lah, Mana nih betulnya?
mau pulang. Ma, anak ini mau pulang. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya. Kelihatan. Pak, ini mau saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepo, kelas edukasi populer. Daripada kepo nggak jelas, mending kepo bareng kita. Terima kasih. Kedatangan ambil, kedatangan ambil, kedatangan ambil. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Daripada kepo nggak jelas, Mending kepo bareng kita.